Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil manfaat pelajaran serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi jangan bosan-bosan untuk berbenah setiap harinya ya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan ataupun menyinggung hati siapapun. Justru sebaliknya, kita belajar berbenah jiwa setiap hari. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi setiap hari semangat terus dan terus semangat belajar dan terus belajar berbenah jiwa untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Karena sesuatu yang selalu dibersihkan dan selalu ditata rapi itu akan beda hasilnya dengan orang yang misalkan jiwanya itu diumbar atau misalkan diabaikan begitu saja gitu. Tentu jiwanya juga banyak serakan-serakan sampah energi negatif di dalam jiwa, karena jiwa itu kan sebuah wilayah batin. Tentu saja yang namanya wilayah atau tempat itu pasti dipenuhi dengan kalau nggak kebaikan keburukan, kalau nggak tempat yang bersih atau kalau nggak benda yang bersih atau benda yang kotor gitu. Nah, bagaimana caranya kita itu setiap hari membersihkan wilayah batin tersebut agar tertata rapi dan juga bersih serta terang gitu ya. Kalau misalkan kita terangkan berarti mudah untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan dikira Allah itu tidak memberikan hidayah atau alasan belum diberi hidayah. Allah itu selalu memberikan hidayah kepada kita. Hanya saja kita ingat apa tidak, sadar atau tidak gitu kan, aware apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan kita selalu berbenah, kalau ada kotoran sedikit itu kita akan tahu gitu, oh itu tuh kotor gitu, ya udah kita bersihkan, besoknya lagi kotor lagi, bersihkan lagi gitu. Karena memang itulah kehidupan. Karena batin itu beda dengan dohir gitu kan. Kalau misalkan kita sudah bertobat dari dosa lahir gitu kan, besar kemungkinan lama kotornya gitu. Karena kalau kalau apa ya, kalau dosa lahir itu misalkan nih contoh orang yang suka mencuri, suka mabuk, atau suka membunuh, misalkan ya membunuh nyamuk atau membunuh ular, membunuh ulat gitu, itu kan tidak tiap hari gitu kan. Tapi kalau kalau wilayah batin ini, kebersihan batin ini, itu seperti kita layaknya main saham, naik turun jiwa kita itu. Jadi emang keimanan manusia itu naik turun, naik turun, naik turun, naik turun gitu. Itu kita itu namanya berhadapan dengan waktu itu per detik gitu loh. Udah bukan per hari, per minggu, per bulan lagi, tapi urusan jiwa ini per detik gitu. Bagaimana batin kita itu selalu tertuju kepada Allah atau tidak gitu. Nah, pembahasan kali ini adalah tentang zikir ya, karena untuk menjalankan kesucian batin itu, untuk ibaratnya menuju ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, sebelum kita memasuki kawasan tauhid atau misalkan kawasan ridho, itu juga kita harus dibarengi dengan zikrullah. Artinya kita namanya zikir itu berarti selalu ingat kepada Allah gitu kan. Karena
di dalam hati itu selain Allah adalah kotoran semua, selain Allah najis semua, selain Allah yaitu energi negatif semua. Artinya energi negatif itu memang hati itu tidak boleh diisi sesuatu selain Allah gitu. Jadi hanya Allah di dalam hati kita gitu. Terus di dalam jiwa, nah itu baru ada ibaratnya itu derajat-derajat atau makom-makom batin gitu. Jadi ada makom-makom batin seperti kita syukur gitu kan, kita qanaah, kita sabar, syukur, ikhlas, kita tawakal, kita tawadu, kita waro gitu, kita jihad, kita zuhud, kita ridho. Nah itu kan makom-makom batinnya gitu. Tapi belajar lebih dalam lagi, isi hati kita itu harus diisi dengan Allah. Artinya mengingat Allah setiap detik kita, setiap menit, setiap detik, bahkan setiap hari ya. Jadi setiap hari, setiap detiknya itu kita harus mengingat Allah gitu. Memang tidak mudah, jangankan 1 detik ataupun 1 menit atau 1 jam. Mungkin dalam sehari bisa jadi ingat Allah hanya saat sholat atau berwudu saja, atau ingat Allah saat hendak membaca Al-Quran saja. Itu kan bagi yang belum berbenah gitu. Kita memang misalkan gini, kita itu melakukan ibadah-ibadah lahir, diadakannya ibadah di alam dunia ini tentu memang untuk mengingat Allah kan hakikatnya. Tapi apakah di dalam prakteknya kita benar-benar mengingat Allah, atau hanya pada saat hendak melakukan ibadah saja ingatnya, atau mungkin pada saat ibadah sedang berlangsung saja ingat Allah, atau mungkin sama sekali lalai gitu kan. Nah di situ perlu perenungan, perlu tafakur, perlu bermuhasabah diri. Apakah kita sudah sesering mungkin mengingat Allah, atau apakah kita masih lalai dalam mengingat Allah gitu. Jangan-jangan pada saat mau berwudu saja kita ingat Allah, atau pada saat setiap kali misalkan kumur-kumur gitu kan, terus pada saat misalkan basuh muka saja ingat Allah, atau pada saat mengucapkan syahadat saja ingat Allah gitu kan, atau mungkin sepanjang wudu, atau mungkin sepanjang sholat, atau mungkin pada saat Allahu Akbar saja ingat Allah gitu. Seterusnya itu ngalaweng gitu, ngalamun gitu, mikiran hutang, mikiran apalah gitu kan, mikirin misalkan kunci hilang, mikirin handphone ketinggalan, mikirin misalkan handphone di belakang bunyi atau tidak, atau mungkin kalau handphonenya ditaruh di depan, misalkan pikiran kita malah ke handphone, ada WA dari siapa ya gitu, ada notif dari siapa ya gitu. Nah itu perlu kita tafakurkan, karena memang untuk menjalankan kesucian batin ini, zikir itu paling utama. Karena zikir itu hubungannya itu dengan Allah itu ya harus setiap detik gitu, setiap detak jantung kita berdetak, apakah kita ingat Allah atau tidak, atau hanya sesekali saja gitu. Makanya di dalam zikir ini ada beberapa tingkatan zikir, tapi yang saya hanya akan membahas tentang zikir lisan, zikir kolbi saja ya, atau zikir napas yang umum gitu. Karena memang zikir napas ini setiap jiwa itu memang mempelajari gitu kan, tak peduli agama apapun, memang kalau zikir napas ini diajarkan gitu. Nah itu saja gitu. Tapi selanjutnya kalau yang zikir-zikir yang lebih dalam lagi gitu kan, yang sifatnya syir atau syirul asror gitu, itu harus dalam bimbingan seorang guru yang mursyid gitu. Karena memang ada tata caranya dan tidak bisa dipelajari lewat online. Karena kalau lewat online itu energinya nggak akan nyambung gitu ya. Mungkin zikir saja, tapi sebatas zikir lisan atau kolbi saja, tapi secara energi untuk membukakan hijab mencapai musyahadah itu harus dalam bimbingan guru yang mursyid gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita belajar sedikit-sedikit saja dulu. Yang penting selalu ingat Allah di dalam hati kita, disesuaikan dengan detak jantung, irama detak jantung kita gitu. Itu juga udah bagus gitu, udah alhamdulillah kalau bisa istiqomah dalam zikir kolbi gitu. Karena kalau zikir lisan
kita ngomong aja mulut udah nggak berzikir. Tapi kalau zikir kolbi, kita ngobrol, kita ngomong, kalau bagi yang sudah istiqomah itu akan sesuai irama detak jantung itu mudah gitu, bahkan tanpa disadari akan berzikir dengan sendirinya. Tapi perlu latihan gitu, artinya kita perlu untuk banyak beruzlah itu banyak menghindari keramaian makhluk, menyepi gitu. Menyepi itu bukan berarti hari nyepi, enggak ya, tapi hari nyepinya itu untuk hubungan kita dengan Allah gitu, untuk untuk berdua-duaan dengan Allah gitu, untuk berholwat gitu. Nah, biasanya orang yang bisa beristiqomah dalam zikir kolbi itu awalnya seperti itu dulu gitu. Jadi mengasingkan diri dari makhluk, menyepi. Tapi menyepi ini bukan untuk kesenangan pribadi atau bukan untuk main game biar nggak ada yang ngelarang gitu ya, bukan. Tapi kita lebih kepada tafakur, lalu di situ belajar berzikir lisan dan berzikir kolbi gitu ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best selalu.